cek tes tes satu 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 cek 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 tes satu 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 tes satu 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 satu. Apa Ustaz? Oh sini Nggih. ini Niki ten. ini mati. Mboten. Halo, tes 1 2 tes tes. Oh mulu. Mboten dicas kali wandek. Hati murup. Ini lali wae mboten dicas. Oh mati. Ini kuno mboten murup. Mboten nate niki. Jelas iki. Antar mon. Ndamel mik biasa Pak Dun. Niki mboten kuat baterainya. Ini murup. Cek mboten kuat. Cek tes mboten kuat. Cek cek tes satu. Nih, ngerinya. Nggih. Mboten niki mboten amat niku. Oh, itu aduke. Itu ini rada iser nih. Ini kelali. Mboten muat. Muat. Pun, Diluk malih. pun. Pun. Ini betul banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah dan kenikmatannya sehingga kita longgar untuk hadir melanjutkan kegiatan pengajian mempelajari pokok-pokok ajaran agama kita, dinul Islam, agar kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Jadi upaya untuk menjadi orang yang benar beriman itu diantaranya adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah kenikmatan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar di akhir-akhir zaman. Kalau para sahabat mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman, langsung berhadapan dengan Rasulullah, mendapatkan nasihat-nasihat langsung, sehingga mereka itu beriman, maka mereka ini orang yang paling beruntung di zaman Nabi SAW. Demikian juga di akhir-akhir zaman ini yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi kita beriman, maka menjadilah kita ini orang-orang yang beruntung, berbahagia sebagaimana beruntung dan berbahagianya para sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi kemudian beriman. Tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntung orang yang melihat aku, kata Nabi, kemudian beriman. Wa tuba limalam yaroni, beruntung juga orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi wa amanabi, dia beriman kepadaku. Nah, kita ini berada di penjelasan hadis bagian yang kedua. Tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bercakap dengan Nabi, tapi kita beriman. Bagaimana kita beriman dan benar beriman? Kita membaca mushaf Al-Quran, kita membaca kitab-kitab hadis, kemudian kita beriman. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaumun yaji'una ba'dakum, satu kaum aqwamun yaji'una ba'dakum, yang datang sesudah kalian. Yajiduna suhufa minal Quran wa sunnah, mereka hanya mendapati lembaran-lembaran di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yaqra'unal Quran,
wasunnah, mereka membaca Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, wa yu'minuna bihima, dan mereka beriman dengan keduanya, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah keadaan kaum mukmin yang beruntung di akhir zaman. Nah, keberuntungan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya tidak kita sia-siakan. Maka membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi itu adalah perintah wajib di dalam Islam. Nah, sehingga kalau di antara kita orang-orang yang beriman tidak mau belajar, mempelajari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, itu akan merugikan diri mereka sendiri nanti di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Al-Quran itu maktubatullah, suguhan jamuan hidangan dari Allah. Faktu maktubatahu, maka datangilah, ambillah suguhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ambil, ketika kita terima, ketika kita beriman dengannya, itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan keberuntungan, jaminan keselamatan, selamat, untung dunyane nggih untung akhirate. Nah, termasuk bagaimana caranya kita berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita masing-masing dan juga keluarga kita masing-masing. Ini adalah perkara yang prinsip dan pokok. Menjadi orang yang beriman itu dirinya beriman, keluarganya pun juga harus beriman. Itu adalah kenikmatan yang menguntungkan, tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Mendapati kenikmatan yang diperoleh oleh satu keluarga itu. Jadi artinya dirinya dan keluarganya kalau sama-sama beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ketika dalam satu keluarga itu sama-sama beriman, bapaknya beriman, istrinya beriman, ya, anak-anaknya beriman, kakeknya beriman, cucu-cucunya beriman, anggota keluarga ini semuanya beriman meskipun tingkat amal kebaikannya berbeda-beda, tingkat amal-amal solehnya berbeda-beda, tapi mempunyai keimanan yang kuat. Maka di akhirat nanti akan dipertemukan oleh Allah, bareng-bareng berkumpul di dalam surga. Nah, termasuk di antara upaya untuk bisa nabung-nabung amal-amal yang menyebabkan berada di dalam surga, salah satunya adalah diri kita dan keluarga kita, supaya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum riyadul jannah, apabila salah satu kalian itu melihat taman-taman surga, maka hadirilah, datangilah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman-taman surga itu adalah mereka yang di masjid, mereka yang berkumpul, kemudian mempelajari agama mereka, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk upaya kita celeng-celeng, tabung-tabung untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Ngaji, tolabul ilmi. Di dalam surat At-Tur, dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka. Siapa? Dzurriyyatuhum, anak turunnya. Ini tidak bisa dipisahkan, tidak hanya anak-anak saja, tapi juga istri-istrinya. Jadi anak-anaknya, istri-istrinya, keluarganya itu mengikuti mereka biimanin, dengan keimanan. Jadi suami beriman, istrinya beriman, punya anak beriman, punya cucu beriman, dengan iman yang benar, bukan iman-imanan, bukan pengakuan, ngaku-ngaku jadi orang yang beriman tapi tidak ada bukti. Tapi iman di sini betul-betul ada buktinya. Buktinya apa? Amal soleh. Diperintah oleh Allah, taat. Diperintah oleh Nabi, taat. Itu bukti daripada iman. Salah satu ayat yang menerangkan kepada kita agar kita ini mengikuti apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah itu menyampaikan, mendatangkan, membacakan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, maka ambillah, maksudnya terimalah, berimanlah dengannya, mengambil, kemudian mendengar, kemudian mengikuti. Wa manahakum anhu fantahu, demikian juga apa yang dilarang oleh Rasul, yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Larangannya kan kathah, banyak sekali. Larangan Nabi apa? Musbilun. Musbil itu larangan dari Nabi. Musbil itu menggunakan pakaian bagi laki-laki itu di bawah mata kaki. Itu termasuk musbil. Itu juga dilarang oleh Nabi. La ta'kul bisimal, larangan Nabi, jangan makan dengan tangan kiri. Makan kerupuk, makan ote-ote, minum teh, minum air putih. Nah, ini jangan makan dengan tangan kiri. Fa khuduhu fantahu, jadi terima kemudian tinggalkan yang dilarang. Nah, itulah beriman dengan iman yang benar, dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Prinsipnya orang yang beriman dan anggota keluarganya sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah pertemukan mereka itu dengan anak turun mereka, dengan keluarga mereka ini dipertemukan nanti di surga. Artinya sama-sama masuk surga kalau beriman. Kalau orang tuanya yang beriman, anaknya tidak beriman, lah ini yang tidak gaduh, tidak akan bisa bertemu nanti di akhirat. Kalau anaknya yang beriman, bapak ibunya, orang tuanya tidak beriman, di akhirat tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada ikatan iman. Yang bisa berkumpul bersama anggota keluarga itu adalah sama-sama menjadi orang yang beriman, dan imannya itu benar, tidak asal-asal mengaku beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak melewatkan dari amalan mereka sedikit pun, meskipun tingkatan amalan itu berbeda-beda antara anak dengan orang tuanya, imannya, amal-amal solehnya itu berbeda-beda derajatnya. Nah, tetapi karena dasarnya masih beriman dan benar imannya, benar akidahnya, benar tauhidnya, maka akan memberikan kemudahan bagi semuanya itu untuk bisa bertemu dan berkumpul di dalam surga. Nah, kalau jenengan mestinya kepingin sedanten mlebu jannah, mlebu swarga. Napa entes sing kepingin mlebu neraka? Nggih. Wong kita malah dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman,
jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari neraka. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Allah itu sampai memerintah, takutlah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Hijaratun min kibrit, batu dari kibrit di neraka jahanam. Itu bahan bakarnya neraka. Manusia kok dijadikan bahan bakar neraka? Ya, manusia yang tidak beriman. Jadi manusia-manusia, orang-orang yang tidak beriman, walaupun waktu hidupnya di dunia itu mulia, walaupun waktu di dunianya itu dihormati, disegani, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena tidak beriman, di akhirat kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima. Apalagi tidak ada dasar Islam, tidak ada dasar iman. Semua kebaikan-kebaikannya fala yuqbala minhum, tidak akan diterima dari mereka itu. Amal solehnya, kebaikannya, sodakohnya, membantu orang, menolong, berbuat baik, akhlaknya bagus, dermawan, nah itu tidak bermanfaat nanti di akhirat. Demikian juga orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, kalau tidak ada iman maka tidak ada keuntungan nanti di akhirat. Jabatannya itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Halaka anni sultaniyah. Orang yang seperti itu nanti di akhirat akan mengakui, ternyata kekuasaanku selama di dunia, selama menjadi pejabat di dunia, selama menjadi penguasa di dunia, banyak keuntungan-keuntungan menjadi penguasa dan pejabat, karena tidak untuk meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman dan mau beramal soleh, maka itu akan celaka nanti di akhirat. Rugi kalau sudah celaka, itu menjadi orang yang rugi. Maka orang yang beriman dan keturunannya yang beriman, ini yang nanti ketika mati di atas keimanan. Bapaknya meninggal dunia dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Anak-anaknya, istri-istrinya meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Meskipun derajatnya, kedudukannya itu berbeda-beda, nanti di surga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu. Sampai disebutkan di dalam hadis, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, idza dakhala ar-rajulu al-jannah, ketika seseorang diberi kesempatan untuk masuk surga, sa'ala an abawaihi, dia bertanya tentang kedua orang tuanya. Wa zaujatihi, dia bertanya tentang istrinya. Wa waladihi, dan dia juga bertanya-tanya tentang anak-anaknya. Nah, dia masuk surga, dia merasa orang tuanya juga beriman waktu di dunia. Ketika di dunia merasa istrinya itu juga beriman, anak-anaknya juga menjadi orang yang beriman, maka di surga dia akan cari-cari keluarganya itu. Dia tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bapaknya, ibunya, di mana istrinya, di mana anak-anaknya ini. Maka satu keadaan dijawab, innahum lam yablughu darajataka. Nah, mereka itu tidak sampai pada derajatmu. Mereka amal solehnya tidak sama dengan kamu, kebaikan-kebaikannya tidak sama dengan kamu. Maka orang yang beriman ini, rajul ini berkata, ya Allah ya Rabb, qad amiltu li walahum, sungguh saya beramal kebaikan waktu di dunia itu. Kebaikan itu saya harapkan untuk saya. Kebaikan itu akan engkau berikan kepada saya. Walahum, dan juga kebaikan itu ada pada mereka, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya itu. Nah, karena
semuanya itu mati dalam keadaan beriman, meskipun derajatnya tidak sama dari amal-amal kebaikannya, fayuk marubil hakihim bihi, maka diperintah untuk menemui mereka, bertemu dengan mereka. Lah kinten kula jenengan seneng napa mboten ten swarga bareng ketemu ngoten. Ketemu kali sing estri, ketemu kali sing napa? Sing jalar, ketemu sama anak-anaknya ngoten. Sedih susah lek mboten saged kepanggih ngoten niku. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini keponakannya Nabi, beliau ahli tafsir, beliau menjelaskan tentang ini. Beliau mendasarkan dalil dari ayat yang tadi dibacakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Nah, jadi orang-orang yang terikat dengan keimanan, keluarganya beriman semuanya, itu nanti akan bertemu di surga bersama-sama nih. Lah yang jadi masalah itu kalau tidak beriman. Orang tuanya beriman ning anake kafir ngoten. Anake fasik, anake mboten beriman. Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah mendengar Khadijah. Nah, itu bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini saya punya 2 anak, matalaha fil jahiliyah. 2 anak itu mati, meninggal dunia pada waktu jahiliyah. Karena Khadijah yang berumur 40 tahun sebelumnya sudah menikah. Beliau menjadi janda dan dengan suaminya yang pertama itu punya anak 2. Salah satu di antara namanya adalah Abdullah, kemudian yang kedua adalah Halah. Itu nama anak. Dan meninggal 2 anak yang meninggal dunia waktu jahiliyah ini. Maka karena ayat itu sampai kepada Khadijah, yaitu ayat tadi yang dibacakan, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, 2 anakmu itu huma finnar, keduanya berada di dalam neraka. Lagi sedih toh, anak itu mlebu swarga nggih. Anak cilaka niku sedih. Kenapa kok masuk neraka ini? Karena 2 anak itu meninggalnya dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman pada masanya sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi orang-orang dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus itu ada yang beriman, juga ada yang tidak beriman. Ada yang baik, ada yang jahat, yang tidak baik. Maka ketika itu Khadijah itu merasa sedih. Tampak pada wajahnya kesedihan, ketidaksukaan pada wajahnya itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat pada Khadijah itu ada tanda alamat wajahnya itu menunjukkan kesedihan, kesusahan dan tidak senang, maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ra'aitu makanahuma la abghatuhuma. Kata Rasulullah, seandainya saya itu kalau saya melihat kedudukan keduanya, sungguh saya itu membenci keduanya. Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak beriman, waktu hidupnya tidak melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Nah, ini bahayanya kalau punya anak tidak beriman, tidak bisa berkumpul nanti di surga. Diajak kebaikan susah, diajak sholat wegah. Nah, ini model anak zaman sekarang, diajak ngaji tambah. Makanya anak-anak yang muda-muda kan ngaji kan jarang sing dugi. Biasanya sing ngaos-ngaos ngoten niku sing dugi niki sampun bapak-bapak, ibu-ibu sing sepuh-sepuh ngoten. Karena menyadari hidup yang berarti itu
harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fawaladi minka, kalau anakku dengan engkau, ya bagaimana ya Rasulullah?" Jadi Rasulullah dengan Khadijah yang selisih pernikahannya itu berusia antara 25 tahun yang laki-laki Rasulullah, kemudian Khadijah umur pinten Bu? 40 tahun. 40 tahun masih masa subur. Nah, setelah menikah dengan Rasulullah itu mempunyai anak 7 orang. Anaknya 7 orang. Nah, di antaranya Qasim, kemudian Ibrahim, kemudian sinten? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nah, di antaranya juga yang paling masyhur sinten nggih? Fatimah Az-Zahra. Di antara ini sing setunggal kula supi niki. Jadi ada 7 putra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau anakku dengan engkau bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fil jannah, semuanya di surga. Kenapa kok semuanya di surga? Karena semua anak-anak Nabi itu dalam keadaan beriman. Meskipun ada yang meninggal dunia, Ibrahim waktu kecil belum balik meninggal dunia, itu ahli surga. Makanya anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, ahli surga, min ahlil jannah, termasuk ahli surga, baik anaknya orang beriman atau anaknya orang kafir. Jadi orang kafir punya anak belum balik meninggal dunia, anaknya itu min ahlil jannah. Orang yang beriman, anaknya sebelum balik meninggal dunia, anaknya itu min ahlil jannah. Nah, ini merupakan kabar gembira. Jadi kalau kita punya anak, kita dan anak-anak kita dan keluarga kita ini masuk ke dalam surga, nah itu kebahagiaan sempurna. Nah, syaratnya kembali kepada ayat yang kita baca tadi, syaratnya harus beriman dan mau beramal soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa auladahum, dan juga anak-anak turun mereka itu fil jannah, di dalam surga, selagi mereka itu beriman. Wa innal musyrikina wa auladahum finnar, sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan anak-anak turun mereka yang mati dalam keadaan kafir, finnar, itu berada di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW baca ayat yang tadi kita baca, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah ini. Nah, sehingga kalau kita ini punya anak yang soleh, kalau kita ini punya anak yang solehah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk karunia-Nya Allah atas anak-anak dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Orang tuanya berusaha untuk mengajari anak-anaknya, orang tuanya berusaha untuk mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal Islam. Itu adalah karunia dari Allah. Berarti Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang tua yang berbuat demikian. Sehingga dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu mboten sekedar duwe anak di sekolah nih, kakek nyambut gawe, tapi tidak ada usaha untuk menjaga bagaimana bisa selamat dari neraka. Ya, dididik dengan agama, dibiasakan dengan amal-amal Islami, dengan amal-amal soleh, dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat,
sholatnya diperhatikan. Ini anak kalau jenengan mboten sholat nih, monggo diimutaken, diingatkan sudah sholat apa belum. Kalau kita punya anak sebelum atau sampai 7 tahun, adibu auladakum, muru auladakum bisolah, perintah mereka untuk sholat dibiasakan. Kalau sudah berusia 10 tahun kok tidak sholat, wadribuhu, maka pukullah anak itu. Artinya dididik dengan keras, dengan tegas. Tapi nggih mboten kereng, ngoten nggih. Mboten. Ini mboten sholat terus diwajar ngoten sampai napa niku njarem kabeh nggih mboten. Jadi kenapa? Karena anak itu masih berada dalam kekuasaan orang tua. Kalau anak-anaknya tidak diperhatikan agamanya, anak-anaknya tidak dididik baik dengan ilmu-ilmu Islam, nanti kalau sudah usia belasan tahun, puluhan, mulai 20 ke atas sampai dia bekerja, dia mandiri, tidak terbiasa dengan kebaikan-kebaikan Islam dan amal-amal Islam, tidak terbiasa dengan sholat dan pengajian misalnya, ini susah tuturane. Nah, memberikan nasihat-nasihat malah kadang-kadang yang orang tua memberikan nasihat ini malah dinasihati ini. Nak, ayo sholat nak. Pun Pak, jenengan mawon sing sholat, kula tak leren ngoten niku, pegel nyambut gawe. Ada modelnya anak-anak di akhir-akhir zaman ini yang seperti itu. Jadi susah untuk dinasihati, susah untuk dikendalikan. Diajak untuk kebaikan-kebaikan, diajak untuk berjamaah ke masjid, diajak untuk pengajian-pengajian, susah. Karena sudah tergelincir jalan-jalan hidupnya ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, mumpung anak masih mudah dikendalikan, muru auladakum bisolah. Tidak hanya sholat saja, tapi juga diajari dengan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau anak kita ini mulai dari 9 tahun, 12 tahun, sampai 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu din, kemudian bekerja, beramal, bermuamalah, ke melancong atau ke mana begitu, sudah ada bekal, sudah ada dasar-dasar ilmu yang dijadikan bekal-bekal menjalani, mengarungi kehidupan ini. Tapi kalau tidak diajari dengan ilmu-ilmu agama, nah niku yang susah ngoten niku. Susah pengendaliannya. Maka yang terpenting ini adalah agama, itu yang terpenting. Kalau bicara agama berarti bicara dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Maka orang tua yang berusaha untuk mengarahkan anaknya itu, dia mendapatkan karunia dari Allah. Dia dipilih oleh Allah mendapatkan kemuliaan dengan usahanya, sehingga anak itu termasuk jerih payah dari orang tuanya. Wa amma fadluhu alal aba bi barokati du'ail abna. Adapun karunia Allah yang didapat oleh orang tua karena anaknya sudah menjadi soleh atau solihah, maka ada kebaikan-kebaikan yang didapat dari anaknya yang soleh itu apa? Yaitu doaul abna, doanya anak-anak soleh. Maka yang paling berharga itu adalah ketika punya anak soleh, orang tua meninggal dunia masih mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena didoakan oleh anaknya, didoakan oleh anaknya sendiri, bukan anak-anak dan orang-orang lain, anak-anaknya sendiri. Itu makanya pahalanya mengalir terus orang tuanya kalau punya anak soleh. Innallaha la yarfa'u darajah lil abdi soleh fil jannah. Sesungguhnya Allah akan meninggikan, benar-benar akan meninggikan derajat seorang hamba yang soleh di surga. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dibentangkan banyak kebaikan-kebaikan. Padahal dia tidak pernah berbuat baik, kok mendapatkan kebaikan. Itulah rahmatnya Allah. Lalu dia berkata kepada Allah, Nabi SAW mengatakan demikian, ya Allah ya Rabb, annali hadi, kenapa kok saya mendapatkan kenikmatan ini? Kenapa saya bisa masuk surga ini? Bagaimana ya Allah? Fayaqulu, maka Allah menjawab,
bistighfari waladika laka. Itu disebabkan karena anakmu itu memohonkan ampunan kepadamu. Ngoten niku. Jadi punya anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka orang tuanya itu di kuburnya mendapatkan manfaat kebaikan-kebaikan. Di akhirat ada kemudahan untuk masuk surga bersama-sama. Maka Rasulullah juga mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang itu meninggal dunia, terputuslah semua amalannya. Pun amalannya mandek. Orang meninggal dunia sudah beralih ke alam barzah, pun dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala karena amalannya sudah terputus, kecuali 3 yang mengalir kebaikannya kepadanya. Nah, ini yang perlu untuk kita dapatkan. Mangke menawi sewanci-wanci kula jenengan dipundhut rumiyin ngoten niku. Yang pertama, sedekahun jariyah. Waktu di dunia dia gemar sedekah. Sedekahnya itu menjadi kebaikan. Ngoten, sesudah kematiannya. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat bihi dengannya. Ngaji. Waktu di dunia demen ngaji, ngoten. Mau mempelajari Al-Quran hadis, kemudian beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ilmunya bermanfaat, ilmunya diamalkan, maka sesudah kematiannya dia mendapatkan manfaat. Ya, kula jenengan kepingin manfaat, nalikane kula panjenengan pun sedo wonten alam barzah sampai ten akhirat, ngoten niku. Lah ngaji niki monggo di nemen-nemenaken. Ngaji niki monggo di napa nggih? Di estu akan ngoten, semangat untuk ngaji karena itu peluang mendapatkan kebaikan sesudah kematian ngoten. Ini kadang-kadang kula jenengan bosen ngoten. Kadang-kadang nggih blenger, kadang-kadang ngoten niku wis. Akhirnya nggih ngaji niku surut. Akhirnya terus mboten ngaji belas ngoten niku. Lah itu nanti rugi nanti. Sebab Allah Subhanahu wa taala nanti akan menanyai orang yang tidak mau ngaji waktu di dunia itu, akan ditanya oleh Allah Ta'ala ini. Ditanya, dulu pernah kita jelaskan ayat-ayatnya ini mboten kula ulang malih. Yang jelas nanti kalau kita tidak ngaji di akhirat itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala ini. Lalu sudah ada yang ngajar ngaji, sudah ada yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, lah kok bisa-bisanya kamu masuk neraka begitu? Dipertanyakan. Ini gara-gara tidak ngaji, tidak tahu ilmu, tidak mengamalkan ilmu itu. Maka ilmu yang diambil manfaatnya itu akan beruntung sesudah kematiannya. Awalatun solihun yada'ulah, atau punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi kalau tidak beriman, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, nanti antara kita itu tidak bisa saling memberikan syafaat, tidak bisa saling memberikan manfaat. Seperti orang kafir tidak bisa memberikan manfaat. Tapi kalau kita sama-sama beriman kepada sesama orang yang beriman, nanti di akhirat itu bisa saling memberikan manfaat. Bahkan seorang nabi saja itu karena bapaknya tidak beriman, karena anaknya tidak beriman, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Rasulnya Allah, nabinya sendiri tidak bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Sinten niku? Nabi Nuh. Anake sing jenenge Kan'an niku. Itu min ahlin nar. Kenapa waktu di dunia diajak beriman tidak mau? Sampai sudah di hadapan kematian karena banjir bandang, diminta diajak untuk masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh, Kan'an ini tidak mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh bapaknya ini. Sampai Nabi Nuh itu minta kepada Allah karena kasih sayangnya kepada anaknya, ya Allah, dia adalah anakku, dia adalah darah dagingku, ya Allah, kenapa ini tidak bisa selamat, tidak mau untuk selamat, ya Allah. Dijawab oleh Allah, dia itu bukan keluargamu, ngoten.
Nah ngoten niku. Kenapa? Karena tidak mau beriman. Maka ikatan yang baik, ikatan yang kuat itu menjadi keluarga kalau sama-sama beriman. Itu nanti yang akan menguntungkan. Demikian juga Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan bapaknya yang bernama Azar. Karena bapaknya meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak beriman. Sehingga dijelaskan di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Nabi Ibrahim itu menyesal nanti di akhirat. Sinten niku bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu menyesal nanti di akhirat, bukan Nabi Ibrahim nggih, kelintu kula. Dan di akhirat itu Nabi Ibrahim menemui bapaknya. Yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Nabi Ibrahim menemui bapaknya yang bernama Azar di hari kiamat. Dan bagaimana keadaan bapaknya ini? Wa ala wajhihi Azar, dan pada wajahnya Azar, bapaknya Ibrahim itu qataratun wa ghabaratun, itu penuh dengan debu, penuh dengan debu dan kotoran. Nonton niku. Pada tubuhnya sampai pada wajahnya, disebut wajah maksudnya seluruh tubuhnya penuh dengan debu dan kotoran. Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya ini, nah ini Pak, alam aku laka la tak sini. Nah ini Pak, dulu kan sudah saya katakan kepadamu, saya sudah mengatakan kepadamu, la tak sini, kamu jangan mendurhakai saya nih. Niki soalnya anaknya ini Nabi loh nggih. Anaknya Nabi ini dadi anak ngoten. Bapaknya tidak mau beriman, bermaksiat kepada Nabi, nabinya anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, alam aku lakala tak sini, bukankah sudah saya katakan kepadamu, kamu jangan mendurhakai saya. Apa jawab bapaknya? Fal yauma la aksika. Ya kalau gitu sekarang saya tidak akan bermaksiat kepadamu. Wahai Ibrahim, nak, sekarang saya mau ikut kepadamu, sama-sama masuk surga. Nonton ini. Nabi Ibrahim itu sangat belas kasih. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, innaka wa'atani ala tuhziyani yauma yub'asun. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menjanjikan saya supaya saya tidak sedih, supaya engkau tidak menyusahkan saya di hari kiamat, di hari manusia itu dibangkitkan. Fa ayyu khizzin ya Rabb, fa ayyu khizzin, maka kesedihan mana akhza yang lebih sedih, menyedihkan, min abi al-abad, daripada bapakku yang jauh dari kebaikan. Jadi ketika bapaknya ini alamatnya jelas di akhirat menjadi ahli neraka, itu kesedihan yang sangat dirasakan, dialami oleh Nabi Ibrahim. Karepe ngoten pripun to Pak Bu? Karepe niku nggih, ya napa carane Bapak Ibrahim niku selamat saking neraka ngoten lho. Selamat saking neraka. Karepe niku ngoten. Tapi dijawab oleh Allah, inni haramtul jannata alal kafirin. Sesungguhnya saya mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Apa itu bapakmu wahai Ibrahim? Karena di dunia tidak mau beriman, malah mengancam kamu, mau merajam kamu, mau membunuh kamu, mengusir kamu. Ya ini akibatnya di akhirat. Ya Ibrahim. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ma tahta rijlaika. Coba itu yang kamu lihat di bawah kakimu, coba kamu lihat siapa itu. Maka Rasulullah menjelaskan, Nabi Ibrahim itu melihat, ternyata di situ adalah bapaknya, dan bapaknya itu bidhihin multatihin, penuh dengan kotoran-kotoran, terlumuri dengan kotoran-kotoran dari seluruh anggota tubuhnya itu, dengan darah atau dengan kotoran-kotoran yang menjijikkan.
Itu keadaan bapaknya Nabi Ibrahim nanti di hari kiamat. Fayuqadu biqawamihi, kemudian diikat kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya itu diikat. Anggota tubuhnya ini tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Fayulqa finnar, kemudian bapaknya Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rugi napa mboten kita? Gadah tiang sepah mboten beriman, rugi. Gadah anak mboten beriman, nggih rugi. Yang beruntung itu sama-sama beriman. Maka Rasulullah mengatakan haramallahu ta'ala al-jannah alal kafirin. Allah mengharamkan surga bagi orang kafir. Mulane niku nggih, tiang sepah kafir matine masih didongakne wong pinten-pinten juta tiang wong sak kampung dongaaken iku mboten manfaat ngoten. Didoakan, ngundang banyak orang, kemudian syukuran, lalu diminta untuk mendoakan. Ini mboten enten manfaate niku. Karena ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Recang kula piyambak itu Wonosalam. Saya punya teman, bapaknya ini kafir, Konghucu. Wong niku kula sing jan sak kampung kalih kula ngoten. Lah niku nggih didongani ngundang ngajak tiang-tiang kampung ini didongani. Kula imutaken, lah wis ngerti Konghucu kok sampean ngadakno acara ndongak-ndongakno barang ini piye to? Ya mbok menawa sapa ngerti diterima. Nah, itu pertanda karena tidak tahu ilmunya. Orang kafir itu haram untuk masuk surga, itu sudah menjadi kepastian. Fakullu man mata kafiron billahi azza wa jalla fahuwa mukhalladun finnari. Maka siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah atau dalam keadaan kafir, maka dia kekal di dalam neraka. Wa'dan alaihi haqqan, janji ini benar. Tidak mungkin tidak benar karena ini Rasul yang menyampaikan. Fala tangfa'uhu syafa'atun wala nasab, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadanya syafaat atau pertolongan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya, dan tidak juga ada hubungan nasab dengan anggota keluarganya ini, putus hubungan ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita ini contoh. Nabi Ibrahim punya bapak, tapi diajak beriman tidak mau, diajak bareng-bareng beribadah kepada Allah waktu dunia tidak mau, maka keadaannya nanti di akhirat itu sangat mengenaskan karena min ahlin nar. Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Bapaknya ini profesinya sebagai tukang pembuat patung, disembah-sembah bersama. Ada waktu-waktu tertentu di situ mengadakan persajian penyembahan. Diingatkan oleh Nabi Ibrahim, ya abadi, kenapa engkau, wahai bapak, kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, supaya kita ini beriman, keluarga kita beriman, untuk menjaga keimanan kita ini supaya kita mengikuti dinul Islam, mengikuti tuntunan Islam. Supaya kita bisa mengikuti tuntunan Islam, nah kita harus ngaji Islam, mempelajari mulai bacaan-bacaannya, memulai juga dari pengertian-pengertiannya, tafsir-tafsirnya. Nah, supaya kita sisihkan, kita sempat-sempatkan waktu kita ini untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah dengan thalabul ilmi, dengan sholat berjamaah, dengan pengajian-pengajian, dengan sedekah dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan yang disyariatkan atau yang diperintahkan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ente saya perlu tangkratakan monggo. Mboten enten nggih. Syukron jazilan ala kulli ihtimamikum.
Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.